Tomat Anda yang seminggu lalu masih sehat dan indah dipandang, kini dipenuhi bercak hitam yang mengerikan. Daunnya mengering dan buahnya membusuk langsung ditangkai. Bukan pemandangan asing lagi untuk akhir Agustus kan? Rasanya, seluruh kerja keras Anda selama musim panas ini akan sia-sia. Tapi jangan buru-buru menyerah dan mengucapkan selamat tinggal pada panen Anda. Anda sedang menonton video yang mungkin menjadi kesempatan terakhir bagi tomat Anda. Hari ini kita tidak akan membahas pencegahan yang seharusnya sudah dilakukan sejak bulan Juni. Kita akan fokus pada penyelamatan. Saya akan memberikan Anda rencana yang jelas dan terbukti berhasil tentang apa yang harus Anda lakukan untuk mengatasi Phytophthora sekarang juga di akhir musim agar bisa menyelamatkan buah sebanyak mungkin. Dan percayalah, beberapa tips di dalamnya akan mengejutkan Anda. Jadi, sebenarnya apa itu Phytophthora dan mengapa dia menyerang dengan begitu ganas tepat di saat ini? Phytophthora bukan sekadar jamur biasa, melainkan predator mikroskopis yang sangat menyukai malam yang dingin dan embun pagi. Perubahan suhu yang drastis di bulan Agustus ini baginya seperti hidangan prasmanan yang melimpah. Siang hari masih terasa hangat, namun malam sudah dingin dan lembab. Spora-spora yang selama ini tertidur pulas di dalam tanah atau terbawa angin dari kebun tetangga, kini terbangun dan mulai melancarkan aksi perusakannya. Dan jika tidak ada tindakan apapun yang diambil, dalam beberapa hari saja mereka bisa memusnahkan seluruh tanaman tomat Anda. Baiklah, teman-teman, singkirkan semua kesibukan dan pakai sarung tangan Anda. Operasi penyelamatan panen kini dimulai, dan langkah pertama kita adalah melakukan intervensi bedah yang sesungguhnya. Saya tidak bercanda. Sekarang Anda harus menjadi tukang kebun yang tegas, bahkan sedikit tanpa belas kasihan. Kasihan pada satu daun yang sakit bisa membuat Anda kehilangan seluruh kotak tomat. Tujuan kita adalah segera menghilangkan semua sumber infeksi. Periksa setiap tanaman dengan teliti. Kita mulai dari daun. Apakah Anda melihat bintik-bintik coklat atau hitam, seringkali dengan tepi terang yang terlihat seperti berjamur? Atau mungkin daunnya baru mulai mengering dari ujungnya saja? Potong segera. Jangan hanya memotong bagian yang terinfeksi. Buang seluruh daun sampai ke pangkal batang. Pahami, setiap bintik seperti itu adalah pabrik yang memproduksi jutaan spora baru yang akan disebarkan oleh angin dan embun ke seluruh kebun Anda. Selanjutnya, periksa batang. Cari bintik-bintik gelap, memanjang, atau garis-garis pada batang. Jika bintik itu kecil, Anda bisa mencoba memotongnya dengan hati-hati. Namun, jika Anda melihat batang sudah menghitam di area yang signifikan, sayangnya cabang ini tidak bisa diselamatkan lagi. Potong seluruh cabang di bawah area yang terinfeksi. Ini seperti amputasi yang menyelamatkan seluruh organisme. Dan inilah bagian tersulit, buahnya. Hati rasanya teriris, bukan? Tomat sudah hampir matang, lalu tiba-tiba muncul bintik keras, coklat, dan menyebar di permukaannya. Ingat, tomat seperti itu tidak akan matang. Ia tidak akan menjadi merah dan enak. Ia hanya akan membusuk, dan pada saat yang sama menginfeksi tomat di sekitarnya pada satu tangkai. Oleh karena itu, sesedih apapun, petik dan buang semua buah yang menunjukkan sedikit pun tanda-tanda penyakit busuk daun. Phytophthora. Poin yang sangat penting, alat. Gunakan hanya gunting pangkas atau pisau yang tajam dan bersih. Dan setelah memotong setiap tanaman, atau jika infeksi parah, setelah setiap potongan, pastikan untuk mendisinfeksi bilahnya. Usap dengan alkohol, klorheksidin, atau celupkan ke dalam larutan kalium permanganat pekat. Jika tidak, Anda sendiri akan menjadi penyebar utama penyakit. Dan yang terakhir, tapi tidak kalah pentingnya, kemana harus membuang semua yang kita potong? Jangan sekali-kali membuangnya ke tumpukan kompos. Itu hanya akan mengawetkan penyakitnya untuk tahun depan. Pilihan ideal adalah membakarnya. Jika tidak memungkinkan, kumpulkan semua ke dalam kantong sampah yang rapat, ikat, dan bawa keluar dari area kebun. Atau kubur sedalam mungkin, jauh dari bedengan. Ingat,
Pada tahap ini, tugas kita adalah mengurangi jumlah spora di rumah kaca atau kebun semaksimal mungkin. Ini keras, tapi ini sangat diperlukan. Baik, langkah operasi atau pembersihan awal sudah kita selesaikan. Sekarang, setelah sumber-sumber infeksi yang jelas dihilangkan, kita perlu menyerang balik spora-spora tak kasat mata yang mungkin sudah menyebar ke daun dan buah yang masih sehat. Dan disinilah banyak orang sering melakukan kesalahan fatal. Banyak yang langsung buru-buru menyemprotkan larutan whey susu, yodium, infus bawang putih, atau larutan antiseptik hijau. Teman-teman, saya sangat menghargai metode-metode tradisional, tapi mari kita jujur. Semua itu hanyalah tindakan pencegahan, ibarat menyikat gigi untuk mencegah gigi berlubang. Larutan-larutan tersebut menciptakan lingkungan asam atau basa di permukaan daun yang memang bisa menghambat spora untuk berkecambah. Namun, ketika penyakit sudah menyebar luas, saat Phytophthora sudah menembus ke dalam jaringan tanaman, itu sama saja dengan mencoba mengobati radang paru-paru hanya dengan berkumur teh chamomil. Ini sudah tidak efektif lagi. Di akhir Agustus, ketika malam hari mulai dingin dan lembab, Phytophthora berkembang biak dengan sangat pesat. Kita tidak punya waktu untuk bereksperimen. Kita butuh senjata yang kuat, namun presisi. Dan itu adalah fungisida. Jangan khawatir dengan istilah ini. Produk-produk modern, terutama yang berbahan dasar tembaga, apabila digunakan dengan benar, sangat aman untuk hasil panen Anda. Kita membutuhkan fungisida kontak. Fungisida ini bekerja seperti lapisan pelindung yang melapisi daun dan buah, lalu membunuh spora saat bersentuhan dengan permukaan tersebut. Di toko, Anda perlu mencari produk berbasis tembaga oksiklorida, misalnya Kahom atau Abigapik. Campuran Bordeaux yang sudah teruji juga sangat efektif. Mengapa harus fungisida jenis ini? Karena mereka memiliki masa tunggu yang singkat. Masa tunggu adalah periode yang harus dilalui dari saat penyemprotan hingga Anda bisa memanen hasil tanaman. Biasanya berkisar antara 5 hingga 8 hari. Artinya, jika Anda menyemprot hari ini, seminggu kemudian Anda sudah bisa memanen tomat dengan aman, setelah dicuci bersih tentunya. Bacalah petunjuk penggunaan pada kemasan dengan cermat. Larutkan produk sesuai dosis yang dianjurkan. Jangan membuat larutan yang lebih pekat, karena itu tidak akan meningkatkan efeknya, justru bisa membakar tanaman. Lakukan penyemprotan di sore hari, saat cuaca kering dan tidak berangin. Penyemprotan harus dilakukan dengan sangat teliti. Jangan hanya menyemprot bagian atas saja, tapi pastikan setiap helai daun disemprot dari kedua sisi, atas dan bawah. Pastikan batang tanaman juga disemprot, dan tentu saja semua buah yang tersisa di tanaman, bahkan yang terkecil sekalipun. Tugas kita adalah melapisi seluruh tanaman dengan lapisan pelindung, agar Phytophthora tidak punya celah sedikit pun untuk menyerang jaringan yang sehat. Ini adalah perisai kita yang akan memberikan kita waktu berharga. Setelah kita melakukan pembersihan dan tindakan perlindungan, lalu apa langkah selanjutnya? Apakah kita hanya akan menunggu tomat-tomat ini memerah di pohon? Pada akhir Agustus, ini adalah taktik yang terlalu berisiko. Setiap hari ekstra di mana buah tetap berada di batangnya adalah kesempatan baru bagi penyakit busuk daun untuk menyerang. Oleh karena itu, langkah ketiga dan mungkin paling penting dalam menyelamatkan panen kita disebut operasi evakuasi. Kita akan memanen tomat-tomat ini dari batangnya, bahkan jika warnanya masih sangat hijau. Prinsip utamanya di sini adalah, jika tomat sudah mencapai ukuran varietasnya, tetapi belum mulai berubah warna, saatnya untuk memetiknya. Buah semacam ini sudah menyerap semua nutrisi yang dibutuhkan dan dapat matang dengan sempurna, atau seperti yang dikatakan para pekebun, mematangkan diri di rumah Anda, di tempat yang hangat dan aman. Ini terutama berlaku untuk buah-buah berukuran besar dan sedang. Tomat yang kecil-kecil tentu saja boleh ditinggalkan, tapi ingat risikonya. Bagaimana cara menentukan apakah tomat sudah siap dievakuasi? Tomat tersebut harus keras,
kenyal, tanpa bintik sedikit pun, dan kulitnya harus terlihat mengkilap. Buah-buah yang telah mencapai tingkat kematangan yang disebut kematangan susu atau blank ini kita petik dengan berani. Petiklah dengan hati-hati, pastikan selalu menyertakan tangkai buahnya. Itu adalah cabang kecil tempat tomat bergantung. Buah tanpa tangkai akan lebih sulit disimpan dan lebih rentan terhadap pembusukan. Hasil panen yang sudah dipetik tidak bisa begitu saja ditumpuk di dalam peti dan dibawa masuk ke rumah. Ingat, kita sudah membahas bahwa spora tak terlihat mungkin tetap menempel di kulit buah. Jika tidak dinetralkan, dalam seminggu peti tomat hijau cantik Anda akan mengalami wabah pembusukan. Oleh karena itu, sebelum menyimpan hasil panen, setiap tomat perlu didisinfeksi. Ada dua cara sederhana dan efektif. Yang pertama adalah perlakuan panas. Panaskan air dalam panci besar hingga 60 derajat Celcius. Ini penting, bukan air mendidih, melainkan air panas yang sulit Anda sentuh dengan tangan telanjang. Celupkan tomat ke dalam air ini dalam jumlah kecil, selama 1 hingga 2 menit saja. Mandi seperti ini dijamin akan membunuh semua spora busuk daun di permukaan, tanpa merusak buah itu sendiri. Setelah itu, tomat harus diangkat dan dikeringkan secara menyeluruh di atas handuk. Cara kedua adalah mencuci dengan larutan kalium permanganat encer. Larutan harus berwarna merah muda pucat. Cukup cuci tomat dengan bersih di dalamnya, lalu bilas dengan air bersih dan keringkan juga. Setelah prosedur ini, tomat Anda siap untuk dimatangkan. Tata mereka dalam 1, maksimal 2 lapis di dalam kotak kardus atau peti plastik dengan melapisi setiap lapisan dengan kertas atau koran. Untuk mempercepat prosesnya, letakkan beberapa pisang atau apel matang di dalam kotak. Mereka mengeluarkan gas etilen yang merangsang pematangan. Simpan kotak-kotak ini di tempat yang kering, gelap dan hangat. Dan jangan lupa untuk memeriksanya secara teratur. Singkirkan buah yang sudah mulai rusak. Langkah yang mungkin terasa merepotkan ini adalah kunci utama Anda dalam perjuangan menyelamatkan panen di akhir musim. Sekarang, mari kita bahas momen paling krusial, yaitu titik balik yang akan menentukan apakah Anda berhasil menyelamatkan panen atau tidak. Rahasia utama keberhasilan di akhir bulan Agustus bukanlah obat ajaib, melainkan perubahan strategi. Anda harus berhenti berjuang untuk kesehatan tanaman itu sendiri, daun dan batangnya. Waktu untuk menyelamatkan semak belukar sudah lewat. Kini, perjuangan Anda sepenuhnya berfokus pada buah. Tujuan utama Anda adalah memetik secepat mungkin semua buah yang belum terinfeksi dari tanaman, lalu menciptakan kondisi agar busuk daun, Phytophthora, tidak berkembang pada buah tersebut setelah dipetik. Dan disinilah letak detail kedua yang tak kalah penting, yang seringkali terlupakan banyak orang. Saat Anda memetik tomat hijau yang secara kasat mata terlihat sehat, Anda tidak hanya membawa pulang hasil panen, tetapi juga spora busuk daun, Phytophthora, yang tak terlihat pada kulitnya. Jika Anda hanya meletakkannya begitu saja di ambang jendela, dalam seminggu sebagian besar bisa menghitam. Oleh karena itu, sebelum disimpan untuk pematangan, setiap tomat harus didisinfeksi. Caranya sangat sederhana. Cukup celupkan sebentar selama beberapa menit ke dalam air panas bersuhu sekitar 60 derajat Celcius atau bilas dalam larutan mangan, PK, yang lemah. Langkah sederhana ini akan membasmi spora dan secara signifikan melipat gandakan peluang Anda untuk mematangkan buah hijau tersebut hingga menjadi merah dan matang sempurna. Jadi, mari kita simpulkan. Rencana penyelamatan darurat panen kita dari serangan busuk daun, Phytophthora, terdiri dari 3 langkah. Pemangkasan tanpa ampun semua bagian tanaman yang sakit. Perlakuan atau penyemprotan sisa tanaman dan buah dengan produk yang tepat. Dan yang paling krusial, memanen tomat hijau yang sehat, lalu melakukan disinfeksi padanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap tips-tips ini dapat membantu Anda menyelamatkan panen dari serangan penyakit. Jika video ini bermanfaat,
Jangan ragu untuk memberikan like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan trik berkebun penting lainnya. Sekarang giliran Anda. Metode apa yang biasa Anda gunakan untuk menyelamatkan tomat di akhir musim? Mungkin Anda punya rahasia teruji sendiri. Bagikan di kolom komentar ya. Mari kita saling membantu.